Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita nikmat jasmani serta nikmat rohani, sehingga kita dapat melakukan metode pembelajaran daring kita. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula marilah kita sanjung sajikan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan hingga zaman berilmu pengetahuan, dari zaman minum alkohol hingga zaman minum teh botol. Yang saya hormati Ibu Hartuti SPD MPD, yang saya hormati teman-teman yang telah membantu membuat makalah ini, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan saya. Oke, tidak berlama-lama, kami dari kelompok 8 akan membawakan judul makalah kami, Politik Luar Negeri Australia dan Hubungan Bilateral dengan Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan perkembangan politik luar negeri di Australia. Pada awal berdirinya Commonwealth of Australia merupakan tonggak sejarah baru bagi Australia. Saat itu ada suatu era di mana 6 koloni yang berdiri sendiri secara terpisah bergabung menjadi satu, yang kemudian disebut sebagai federal kolonial. Kemudian saat itu bangsa siap lahir, yaitu bangsa Australia. Pada masa itu, Australia memiliki wewenang untuk mengatur keadaan negaranya sendiri dan terbebas dari Inggris. Namun, Australia belum mampu untuk menjalankan negara itu sendiri. Australia masih membutuhkan bantuan dari negara induknya, yaitu negara Inggris. Negara induk adalah negara jajahan, ya. Untuk urusan dalam negeri, Australia telah diberi kemerdekaan oleh Inggris. Namun, urusan luar negeri, Australia masih memerlukan pengawasan dari Inggris. Pada saat itu, lahirlah pendapat dari kalangan pemerintah federal Australia bahwa tidak ada perbedaan kepentingan antara Australia dengan Inggris. Namun, akhirnya pendapat ini dipatahkan karena adanya kepentingan Australia akan suatu pulau, yaitu Irian. Keadaan ini telah disadari oleh Queensland. Akibat dari letak yang jauh dari Inggris, Australia tidak banyak mendapat dukungan dari Inggris untuk mempertahankan maupun menduduki Queensland akibat dari adanya keadaan yang demikian. Namun, pada tahun 1907, Australia diberi suatu dominion. Dengan demikian, statusnya sebagai koloni Inggris mulai ditinggalkan. Suatu atau status dominion ini memungkinkan Australia untuk mulai memikirkan sendiri urusan hubungan luar negerinya. Untuk selanjutnya, Australia tidak lagi ditangani oleh Inggris dalam melakukan hubungan luar negerinya, dan pada tahun 1909, Australia mengeluarkan undang-undang yang disebut The Defence Act. Australia mulai mengambil inisiatif sendiri pembinaan pemerintahannya. Kemudian disitulah Australia mulai membuat pemerintahannya sendiri tanpa induk dari negara induknya, yaitu negara Inggris. Kemudian hubungan luar negeri Australia pada masa Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Syarifah Khori. Kepada Syarifah Khori, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Khori Balkis. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Lukmanul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan luar negeri Australia pada masa Perang Dunia I sampai dengan Perang Dunia Kedua. Pada masa berlangsungnya Perang Dunia I, Australia berada
di belakang kekuasaan pemerintah Inggris. Inggris yang senantiasa membantu Australia terutama dalam bidang militer, seperti halnya angkatan perang yang pada saat itu didukung oleh 2.000 pasukan untuk menghantam Jerman. Selama Perang Dunia I, Australia banyak kehilangan pasukan perang yang jumlahnya lebih dari 6.000 orang. Dan setelah Perang Dunia I usai, mulai timbul sebuah kesadaran dalam diri rakyat Australia bahwasanya Australia berhak disejajarkan dengan negara-negara lain yang sudah lama berdiri. Perang Dunia II diawali dengan adanya serangan Jerman terhadap Polandia pada tanggal 1 September 1939. Tidak lama kemudian Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Australia juga segera menyatakan dukungannya terhadap Inggris 2 tahun setelah meletusnya Perang Dunia Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Raja Andika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Syarifah Qori Balkis. Hubungan bilateral Australia dengan Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat sorotan dari kebijakan dan hubungan luar negeri Australia. Tersebut naik dan turun dipengaruhi oleh keadaan masing-masing negara dan dunia internasional. Di bidang ekonomi, kedua negara telah menandatangani persetujuan dagang pada Desember 1959 yang diperbarui pada November 1972. Sejak itu, pertumbuhan neraca perdagangan menunjukkan peningkatan kedua negara juga merintis kerjasama ekonomi di Laut Timur mengenai eksploitasi minyak dan gas. Di bidang pertahanan dan keamanan, cukup banyak program kegiatan yang dilakukan, salah satunya yaitu kerjasama pertahanan Defense Cooperation yang disingkat DEPCO. DEPCO meliputi kegiatan seperti patroli bersama, latihan perang bersama, pemetaan pertama, dan pertukaran personil. Pada tahun 1968, Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian kebudayaan, suatu perjanjian kebudayaan pertama yang dibuat oleh Australia dengan negara lain pada tahun 1972. Sedangkan dalam rangka Colombo Plan, Indonesia telah banyak memanfaatkan beberapa proyek, terutama di bidang pendidikan, yaitu penandatanganan naskah kerjasama pada Desember 1987, berupa bantuan tenaga pengajar, bahasa Indonesia untuk pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah dasar dan menengah Australia Utara, serta kerjasama dalam program pendidikan teknik dan kejuruan. Hubungan kedua negara memang bukan suatu proses yang saat, tetapi bukan juga sesuatu yang kekal. Hubungan tersebut naik dan turun, berfluktuasi dipengaruhi oleh keadaan masing-masing negara dan dunia internasional. Indonesia adalah salah satu tembok besar yang suatu saat akan menguntungkan Australia, tetapi juga suatu saat akan menjadi ancaman bagi Australia. Nah, adapun kesimpulan dari kelompok materi kami yaitu terbentuknya Commonwealth of Australia pada tahun 1901 pada hakikatnya masih merupakan pembulutan koloni-koloni Inggris di Australia menjadi suatu koloni. Pada tahun 1907, Australia secara resmi memperoleh status dominion. Namun dalam kenyataan politik luar negerinya tetap mengandalkan kepada Inggris. Dengan The Defence Act tahun 1909, Australia mulai melengkapi dirinya dengan unsur angkatan bersenjata, suatu unsur yang memungkinkan dapat mempertahankan diri apabila ada serangan musuh dan tidak hanya mengandalkan keamanannya pada angkatan laut Inggris. Selama Perang Dunia Pertama, angkatan bersenjata Australia diperbentuk pada pasukan Inggris, bergabung dengan anggota bersenjata New Zealand dalam ANZUS. Angkatan bersenjata Australia ikut tempur di front Gallipoli, Timur Tengah dan daratan Eropa. Setelah Perang Dunia Pertama selesai, Australia sebagai suatu negara merdeka ikut aktif dalam perjanjian perdamaian Versailles dan perjanjian-perjanjian lain yang mengakhiri perang tersebut. Sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa, Australia diberi kepercayaan menerima tanggung jawab atas daerah-daerah mandat. Perang Dunia Kedua merupakan peristiwa penting juga yang ikut berpengaruh terhadap politik luar negeri. Pengalamannya dalam Perang Pasifik menyadarkan Australia sebagai negara Pasifik mempunyai kepentingan yang berbeda dengan Inggris sebagai negara Eropa. Hubungan dengan AS makin dekat, bahkan bergabung dengan Amerika Serikat dalam dua fakta pertahanan bersama, yaitu ANZUS dan SEATO. Sebagai negara yang ikut menandatangani piagam pendirian PBB, Australia ikut aktif dalam kegiatan Badan Dunia tersebut dengan negara-negara sedang berkembang di Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Australia menjalin hubungan kerjasama melalui Colombo Plan. Hubungan bilateral Indonesia-Australia seringkali dibumbui oleh ketegangan-ketegangan yang sebenarnya tidak perlu kalau kedua negara mau dan berusaha meningkatkan saling pengertian. Perbedaan kultural dan sistem politik sesungguhnya tidak perlu mengorbankan hubungan bilateral Indonesia-Australia, karena sekalipun dalam haknya banyak hal terdapat perbedaan, kepentingan bersama seharusnya mengarahkan kegiatan kedua negara kepada kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, mungkin hanya segitu saja kalau yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.